rezim keberlanjutannya Prabowo Gibran artinya juga mengindikasikan mereka akan makin memperlemah independensi KPK itu sendiri. Jadi kalau dalam bidang anti korupsi sebenarnya salah satu yang paling penting ya, paling strategis untuk didorong adalah soal akuntabilitas pendanaan politik kita. Ini juga sebenarnya disinggung dalam dokumen visi misi dan juga dalam debat terakhir ya. Tapi saya kira yang paling mengkhawatirkan karena mereka belum memberikan satu pandangan strategi yang lebih konkret bagaimana mencapai itu, akuntabilitas soal pendanaan politik. Dia bicara soal apa? Satu, soal kemandirian dan independensi, solid kemandirian dan juga akuntabilitas dari pendanaan partai politik, dan juga soal pendanaan di masa kampanye juga. Gitu. Kita lihat sampai dengan saat ini itu jadi ya kita lihat memang pendanaan politik kita nggak dirancang untuk mencapai akuntabilitas ya. Jadi sehingga kita dalam proses kemarin misalnya pileg itu ketahuan banget bahwa kadang kita nggak tahu asal usul dana dari kampanye dari mana, bahkan nggak bisa ditindaklanjuti ya oleh penegak hukum, dan bahkan dalam beberapa hal justru partai politik dan kandidat memainkan peran penting ya dalam money politik itu. Jadi itu area yang penting. Nah yang kedua soal KPK, kita mau lihat komitmennya sejauh mana. Memang sudah ada statement bahwa mereka tidak akan intervensi kerja-kerja KPK, tapi kita juga lihat bahwa rezim keberlanjutannya Prabowo Gibran artinya juga mengindikasikan mereka akan makin memperlemah independensi KPK itu sendiri. Jadi sulit membayangkan akan kembali revisi undang-undang KPK yang lama gitu ya, dan mengharapkan KPK jadi efektif lagi. Saya kira dua itu ya. Itu jadi tantangan besar bagi mereka semua ya? Terutama dalam konteks anti korupsi. Pas ini kan Komisi 2 ada wacana mau revisi undang-undang pemilu, khususnya proporsional terbuka jadi tertutup. Kalau nanti proporsional tertutup ini berlakukan, apakah bisa mencegah politik uang di pemilu atau pileg selanjutnya, Mas? Saya kira perlu ada studi khusus ya, karena memang sistem demokrasi kita sulit untuk dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi memang yang paling penting, yang absen ya sampai dengan saat ini dua hal ya. Satu itu soal elemen pengawasannya yang kurang banget. Bahkan di penyelenggara sendiri kita lihat KPU, Bawaslu itu sangat minim akuntabilitasnya. Dan yang kedua tentu soal partai politik sendiri. Jadi problemnya sampai dengan saat ini itu saya kira apapun sistemnya, terbuka, tertutup, proporsional apapun, selama kemudian mekanisme akuntabilitas tidak diatur secara terbuka dan partisipatif, itu sama aja sih kayaknya.